to you by Smart Friend Live Smart. Assalamualaikum. Pemirsa selamat malam. Stand up comedy show. Tepuk tangan dong. Masa harus disuruh udah pada gede. Ya, stand up comedy show ini namanya neon sign-nya nih. Apa ya namanya? Ini saya bawa sendiri memang dari rumah karena tadi sebelum penampilan saya ini masih belum begini. Ya, saya memang udah modal, jadi kalau saya ngomong lucu nggak lucu ketawa aja nanti ya. Saya baru saja kembali dari Korea. Pertukaran mahasiswa. Loh kok ketawa? S2. Ini tampang kalian mah S1 aja pilek. Ini S2 nih. Indonesia kirim saya ke Korea, Korea kirim ginseng. Boleh ketawa, emang penampilan nih. Saya bilang ya, don't judge a book by its cover. Jangan pernah nilai buku itu dari sampulnya. Kalau sampulnya jelek, dalamnya belum tentu bagus. Coba aja dites nih. Tapi saya banyak sekali dapat pelajaran dari Korea. Saya itu memperdalam ilmu politik. Di sana saya bisa melihat ternyata kebiasaan tiap kecil, waktu kita kecil itu menentukan profesi saat kita dewasa. Contoh ya misalnya, kalau kecil dia suka ngintip, dengar jebar jebur langsung ngintip. Itu gedenya kameramen. Ini profesi kameramen ini profesi yang saya kagumi loh. Dia kerja pakai mata satu gajinya gede, apalagi mata dua. Terus kebiasaan saat kecil rajin. Ya, di lingkungan dia tinggal rajin. Misalnya ada 17 Agustusan, perlombaan olahraga. Wah dia repot tuh. Ngurusin penginapan, ngurusin fasilitas olahraganya, kadang-kadang dapat komisi, gedenya jadi bendahara umum. Partai yang berkuasa di Korea tapi bukan di sini, ya. Kalau kecilnya kebiasaan disuruh sama ibunya mandi, iya ntar. Belajar, iya ntar. Janji terus tapi bohong. Kadang-kadang nyolong. Gedenya jadi anggota DPR. DPR Korea lagi loh, DPR Korea loh. Ini saya dapatnya dari Korea loh. Tapi anggota DPR itu adalah satu-satunya profesi yang saya kagumi karena dia tidak pernah mau naik pangkat. Wakil direktur mau jadi direktur, wakil presiden mau jadi presiden. Anggota DPR wakil rakyat, naik jadi rakyat, mana mau dia? Hilang 60 juta sebulan. Ada satu lagi yang saya baru tahu, bahwa kebiasaan ini bisa menentukan juga saat kita dewasa. Kecilnya bulan Ramadan nih, puasa, senang main sama teman-temannya. Main kembang api, wah lari ke sana kemari. Tapi giliran temannya main petasan, dia pulang. Gedenya presiden tuh dia. Presiden Korea juga loh. Dan di Korea juga, saya melihat kehidupan yang sangat rukun sekali. Di sana juga banyak etnisnya loh. Tapi rukun satu sama lainnya itu saling menghormati. Saya ingin di Indonesia juga kayak gitu. Isu non-pri sama pribumi itu udah nggak ada. Etnis Cina misalnya, itu jangan dianggap lagi sebagai non-pri. Udah kita anggap sebagai orang Indonesia. Etnis Cina itu sekarang udah ada yang jadi gubernur di Beijing. Kalau nggak percaya ke Beijing aja. Satu lagi yang saya diskusi dengan teman-teman di Korea. Di Korea lagi. Ya karena saya ke Korea. Masa Korea tahu-tahu saya di Tunjungan. Perguruan tinggi yang paling kasihan deh loh. Menurut gua adalah UGM. Universitas Gadjah Mada. Dia sudah mencalonkan guru besar politiknya untuk jadi presiden. Tapi nggak dapat. Amin Rais. Itu dikarenakan pada saat itu budaya untuk jadi presiden katanya harus di belakangnya O, Soekarno, Soeharto. Loh kalau Amin Rais ditambahin O, Amin Raiso. Sampai kapan juga dia nggak bakal jadi presiden.
Tapi di antara semua perguruan tinggi yang paling hebat itu UNPAD, Universitas Padjadjaran. DO semester 2 jadi presiden, Megawati. Kalau lo mau jadi presiden, kuliah di UNPAD. Tapi lo harus jadi anak presiden, baru bisa. Ya. Dan di Korea juga, saya mendapatkan ilmu untuk menilai cewek dari cara duduknya. Maaf ya, Mbak ini yang duduknya begini. Itu adalah tipe cewek protektif. Artinya melindungi propertinya. Dompetnya mungkin di situ ya. Iya, dia jadi ntar diambil orang lagi ya kan. Lalu cewek mana ya? Di belakangnya tuh sedikit yang agak terbuka begini. Itu tipe cewek relatif. Rela diintip. Tapi masih malu-malu kayaknya. Nih saya lihat di belakang ya. Di belakang ini mungkin karena faktor usia ya. Duduknya begini. Itu tipe cewek yang justru paling saya sukai. Itu tipe cewek nasionalis. Karena dia ingin menunjukkan di sanalah tempat lahir beta. Dan saya senang sekali ini memang Metro TV oke banget lah. Ini tempat duduknya juga udah pas. Yang cantik-cantik di belakang. Yang ganteng-ganteng di depan, yang jelek nyebar. Saya juga pernah di Korea juga ini. Bosan di Korea atau saya pindah aja nih? Hah? Pindah ya? Mau negara mana? Saya sering loh pertukaran pelajar loh. Mau negara mana? Mau negara mana? Di Australia. Saya lama di Melbourne. Ini mau di Australia, ini mau di mana? Padang. Padang mah bukan di luar negeri. Nah ini orang Padang nih. Orang Padang itu kenapa dibilang pelit? Itu salah dia sendiri. Coba lo jalan ke Ben Hill. Di situ ada restoran Bundo Kanduang. Makan, tetap ditagih lo. Padahal kandung lo. Apalagi Bundo angkat. Tapi orang Padang itu katanya nih, orang Padang itu satu-satunya daerah yang tidak pernah dimasuki oleh tentara Belanda lewat jalur terjun payung, parasit. Karena dia takut. Rumah gadang. Ntar dia kena sininya. Terima kasih, saya Abdul Harian. Aman ya? Selamat malam semuanya. Ada. Aduh, apa kabar nih? Baik ya, alhamdulillah udah. Ini gue habis cukur ya. Asik ya rambut gue? Habis cukur. Gue kemarin cukur sama temen gue, lo tau gak? Gak tahu. Kemarin gue habis cukur sama temen gue. Gue tanya, nggak usah ketawa lo. Ini baru ngomong. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Oke? Gue baru cukur sama teman gue tanya, bro lu cukur model apaan? Cepak bro. Oh, kok botak? Iya, cepak bola. Oh gitu, ya. Aneh banget teman gue ya. Aduh. Tapi kalau ngomongin model rambut yang aneh, menurut gue model rambut yang paling aneh apa? Botak, benar. Gila lu pada tahu semua ya. Tepuk tangan buat lu semua, gila. Model rambut botak tuh gimana ya? Kasian. Kebanyakan tuh orang botak nih, habis cukur botak pasti dikatain sama teman-temannya. Datang, ya botak so ngeliat gitu gak sih? Biasanya anak kecil lu nyebelin banget. Ada orang botak dikatain, ya botak gitu. Itu maksudnya apa ya? Maksud gua, botak tuh menurut gua gak jelek lah rambut lah, keren.
Rambut botak itu keren, bisa apa? Bisa hemat sampo. Ya. Enak kan? Bangun tidur nggak perlu nyisir. Rambut botak tuh keren, tapi kenapa selalu diketawain gitu nih? Gue nih selalu kasihan sama apa? Sama pencipta rambut botak. Ini gimana? Jangan-jangan dia begitu juga ya? Begitu pertama kali cukur botak gitu kan, set. Botak pas ngaca, ya botak. Aneh ya. Gue nih sebelumnya pengen berterima kasih sama Metro TV ini. Gara-gara Metro TV ini, gue sering diundang di stand up. Gue nih di mana-mana sekarang sering dikenalin. Tepuk tangan dulu buat Metro TV dong. Gue jalan kemana-mana kadang ada yang kenalin. Tapi kenalinnya tuh biasa aja. Jadi, gitu doang. Gitu. Gue pernah jalan nih di mall kan, set. Jalan. Tiba-tiba ada rombongan anak kecil gitu kan. Gitu. Wah. Gue seneng kan, wah kenal gue nih. Iya dek, emang lo? Sabar, gue tinggalin tuh bocah. Gue jalan lagi, gak nyampe berapa meter, tiba-tiba di belakang gue ada yang manggil kan. Mas, wah seneng kan gue nih, wah dia manggil gue nih. Gue nengok, masa lo jelek banget muka lo? Bocah yang tadi gak taunya. Kesel, gue sabar. Jalan lagi pelan-pelan jalan. Tiba-tiba dia manggil lagi dari belakang. Mas. Gue keselin, jangan mengerjain gue lagi nih. Gue cuekin kan. Mas Arya. Wah, manggil nama gue Mas Arya. Wah, kenal gue nih berarti nih. Gue nengok, Mas Arya kemana aja? Nggak tahu ya adek gue. Pancan aja kenal adek gue. Gue kesel lah, udah gue pulang aja, gue keluar dari mall. Begitu gue keluar dari mall, tiba-tiba nih di depan gue nih ada cewek nih. Gue gak kenal nih, siapa nih. Manggil gue kan, Mas. Gue diem nih, manggil gue apa bukan gitu kan. Mas Arya. Gue diem nih, adek gue apa bukan ya. Oh bukan gitu. Ini Mas Arya yang suka di TV kan? Wah, tahu gue nih. Iya mbak, iya. Yang suka di TV kan? Iya. Arya Wiguna. Sabar gue, mbak, saya bukan Arya Wiguna, saya Arya Novrianus. Bohong nih Arya Wiguna nih. Bukan mbak, sumpah demi apa? Demi Tuhan. Tuh kan Arya Wiguna. Apaan sih lo? Nyebelin banget ya kenalnya begitu. Gue nih kemana-mana suka naik busway ya. Kalau jalan-jalan kemana-mana suka naik busway, karena menurut gue naik busway itu enak. Dan kalau naik busway, gue tuh suka ngeliat hal-hal yang aneh. Banyak tuh di busway itu menurut gue orang-orang yang egois. Terutama soal apa? Soal tempat duduk. Kebanyakan tuh orang di busway itu rebutan tempat duduk. Gue pernah ngeliat di busway ini, gue lagi berdiri, di depan gue nih ada kursi khusus ibu-ibu hamil dan manula. Tapi yang dudukin itu mas-mas muda. Tuh nyebelin banget. Tiba-tiba tuh sebelah gue nih ada ibu-ibu hamil. Pas ada ibu-ibu hamil nih, mas-mas ini pura-pura tidur. Wah deh gue. Gue kesel, gue bangunin, Mas bangun Mas, jangan pura-pura tidur. Gue udah tahu gitu. Dia melek, Mas. Gue nasehatin tuh Mas-masnya, Mas nggak tahu malu apa? Baca nih, ini tuh kursi khusus ibu-ibu hamil. Mas malah didudukin, Mas nggak tahu malu apa Mas? Kata Mas yang duduk, oh iya Pak, maaf Pak. Dia bangun berdiri, dia berdiri gantian gue yang duduk. Di jalanan tuh banyak hal-hal yang menyeramkan. Dan gue yang paling gue takut di jalanan tuh apa? Saat gue ditilang, gue tuh takut banget ditilang. Karena gue gak punya SIM. Waktu itu gue lagi naik motor, ada polisi berhentiin gue. Set. Selamat siang Mas. Siang Pak. Ada SIM-nya? Ada Pak. Gue kasih duit gocapan. Set. SIM apa nih? SIM Salabim. Aman, lewat Mas. Dan gue tuh selain itu gue tuh juga suka ngomong apa, suka nonton film. Ini sih gak suka nonton film? Ada tuh film Hachi? Yang lebah-lebah itu? Lebah ditinggalin emaknya. Itu emak kejam banget tuh. Di sini ada yang tahu endingnya nggak? Nggak ada kan? Sama, gue juga nggak tahu. Gue tuh nggak pernah bayangin ini Hachi ini endingnya gimana ya? Kalau endingnya bagus sih nggak apa-apa ya. Hachi ketemu ibunya bahagia itu nggak apa-apa. Gue nggak kebayang nih kalau Hachi ini endingnya ini jadi apa? Nggak jelas, jelek. Hachi udah keliling-keliling nyari ibunya bertahun-tahun, begitu ketemu ibunya udah jadi cabe-cabean. Halo Hachi. Kasihan Hachinya ya. Apa film apa selain film kartun? Film Hachi. Gue juga suka nonton film superhero.
Wonder Woman, tau nggak? Itu Wonder Woman tuh superhero paling seksi menurut gua. Bajunya ketat, pakai rok mini. Widih, seksi banget. Untung di Amerika. Di Indonesia tuh nggak bisa jadi superhero. Dia datang nih pakai baju ketat, rok mini. Itu bukan superhero, cabe-cabean. Ditawar, bang, goceng. Terima kasih gue Rena Frianus. Hihi mulu. Oke, selamat malam Metro TV. Oke, apa kabar semua? Oke, kenalin nama gue Pras Teguh. Kemarin rumah gue baru aja kemalingan. Kemarin rumah gue baru aja kemalingan. Malingnya itu sukses ngambil handphone gue. Tapi saking pintarnya nih maling, dia maling handphone gue, tapi ninggalin motor. Ini kalau kata orang ekonomi, ini namanya sistem tukar tambah. Dia ngambil handphone, tuker sama motor. Ini terlalu pinter. Terus juga bukan cuma motor, sendal juga ditinggal. Ini maling termasuk sopan. Masuk rumah buka sendal. Atau mungkin dia udah pencet bel karena nggak ada yang bukain, masuk sendiri. Kayak gitu, parah banget ya. Terus juga untung dia maling rumah gua. Untung gak maling bekas maling veteran. Itu bahaya juga ya, dia masuk, terus mantan maling itu cuma ngomong, gak gitu cara maling. Sini saya ajarin, keluar lagi. Masuk pakai kaki kiri. Loh kok pakai kaki kiri? Kaki kanan masuk masjid. Itu kalau badan kamu kurus, kamu jangan ngambil TV. Keberatan, tuh remote dulu. Tapi anehnya ya, maling itu kalau di Uber, itu larinya kenceng banget. Kenceng banget, gue pernah ngikut orang warga nguber maling. Itu larinya kenceng banget, saking kencengnya pas di tikungan, dengkulnya nyampe ke tanah. Lu kira Valentino Rossi. Itu parah banget. Tapi kenapa ya, maling itu kalau ketahuan langsung kabur. Kenapa dia nggak punya inovasi lain gitu? Contohnya bisa diketahuan gitu. Kreatif kayak gitu. Kamu maling ya? Enggak, saya tukang galon, ini mau ngambil galon ibu kosong, saya gantiin ya. Itu kan enak. Atau ketahuan di dapur gitu. Kamu maling ya? Ini lagi tumisin kangkung buat ibu. Ibu mau, ini resep baru loh bu. Aduh, suami saya suka banget. Ini coba pegangin dulu, saya ngambil TV. Ya kan enak. Atau yang lebih kreatif gitu. Kamu maling ya? Enggak, sepertinya rumah ibu sepertinya ada misteri-misteri yang kurang asik ini. Ya. Ini tekanan jinnya kuat banget ini. Coba ibu berdiri di sini. Setelah bunyi gong saya akan kembali. Saya ngambil TV dulu. Itu kan enak gitu ya. Tapi sebenarnya ya, ada beberapa tipe maling. Pertama, itu malingnya tipenya songong. Dia ditangkap polisi terus diinterogasi gitu kan. Kamu maling ya? Dia songong. Iya, kenapa? Masalah buat bapak. Songong banget itu. Apa yang kamu ambil? HP. Hari gini HP nggak zaman pak, kalkulator. Parah banget. Kamu bakal dipenjara. Terserah. 2 jam, 3 jam, seminggu, bungkus. Ada lagi malingnya itu tipenya religius. Religius banget, padahal dia maling. Kamu maling ya? Alhamdulillah iya pak. Kamu ngambil apa? Ngambil HP? Astagfirullah pak. Subhanallah cuma laptop. Kamu bakal dihukum. Insya Allah pak, saya ikhlas. Saya ridho. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bungkus. Kalau kamu di penjara, terus kamu keluar, kamu ngapain? Insya Allah, saya mencoba tidak ketahuan. Dan ada lagi tipenya itu badannya gede, betato, piercing semua, sama kuku di piercing semua. Ditanya malah nangis, saya kamu enggak pak, bapak belum jawab, enggak. Aduh. Dan juga ya, maling ini sebenarnya ada yang pemula, sama ada yang senior.
Ya. Yang pemula ini biasanya pertama kali maling, itu dia grogi. Udah nyampe pintu rumah, aduh pengen buang air. Aduh tangan basah, bolak-balik. Dari jam 1 malam pengen maling sampai jam 6, nggak jadi-jadi. Sampai yang punya rumah bukan pintu. Kamu ngapain? Sebenarnya saya tadi mau maling, tapi saya grogi. Ada lagi malingnya itu tipenya senior. Itu saking seniornya dia cuma tutup mata masuk rumah. Oke ini HP, oke ini laptop, oke ini kulkas kegedean gak jadi. Tapi jujur ya, maling itu, bakat maling sebenarnya itu dari insomnia. Ya kan? Karena gak bisa tidur. Gak tahu mau ngapain lagi. Pulsa habis gak bisa nelfon cewek. Ya maling, buat ngisi waktu luang. Gitu kan? Emang pernah lu lihat maling ngantuk? Udah nyampe pintu rumah, ngantuk gak besok aja lah. Yang pernah lu lihat maling kayak gitu? Nggak pernah kan? Gue takutnya ini karena banyak banget maling di Indonesia. Takutnya banyak banget maling di Indonesia. Para wanita itu cari cowok, bukan eksekutif muda, tapi maling. Gitu. Ketawa, kamu suka sama maling? Ketawa gede banget. Gua banget. Kayak gitu, itu contohnya. Misalnya dikenalan, nama kamu siapa? Nama saya John. Kerja kamu apa? Saya maling. Aduh, so sweet banget. Aku pengen banget punya pacar maling. Kayak gitu, terus dia jadian, kenalan sama orang tuanya gitu. Kamu yakin nak sama anak saya? Iyalah bu, masalah buat ibu? Enggak masalah kok. Kamu kerjanya apa? Maling. Dapat penghargaan apa aja kamu? Ya alhamdulillah. Saya udah dapat beasiswa 10 tahun dalam penjara. Oh, bagus nak, bagus banget. Terus apa lagi? Ya kalau saya nerusin bakat saya maling ini, saya dapat dana pensiun di penjara juga. Oke, sekian dari gua, Prastago.